Istimewa. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, di sini udah ada 12 viewers. Kita satu-satu dulu ya. Ada Kak Eca, ada UKM kita Mbak Alvina, terus Kak Rahma, Kak Mustafid, Kak Febri, ada Alvaro, Nandini, Alvina, dan Kak Rahma. Oke. Kita nunggu yang banyak, kita nunggu orang yang join lagi ya guys, biar banyak. Oke, karena udah banyak yang join ya, jadi kita buka agenda kita pada siang hari ini. Bertemu lagi di episode kedua yang membahas tentang seputar organisasi dan pengaruhnya dalam dunia kerja. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nasya Tuliza, biasa dipanggil Nasi, dari Departemen PSDMO yang akan menjadi moderator pada siang kali ini. Nah, for information, episode kali ini merupakan kolaborasi antara Departemen Kominfo dengan Departemen PSDMO. Jadi stay tune terus ya guys ya, karena diskusi ini bakal keren banget dan membahas banyak hal-hal yang menarik seputar organisasi dan pengaruhnya dalam dunia kerja. Nah, kita semua tentu pernah ya berada dalam suatu organisasi, baik itu di sekolah, universitas, maupun di tempat kerja. Namun, seberapa banyak yang kita benar-benar pahami tentang organisasi itu sendiri? Lalu gimana sih efek dari berorganisasi yang bakal kita rasakan saat masuk ke dalam dunia kerja? Nah, pada episode kali ini kita juga akan sharing-sharing seputar organisasi dan bagaimana mereka mempengaruhi kita di kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup dunia kerja seperti tema kita pada kali ini. Nah, kita juga akan membahas tentang benefit dari berorganisasi, terus tips membagi waktu antara berorganisasi dan akademik, lalu pengaruhnya terhadap dunia kerja dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa aktif dalam bertanya ya, semisal ada yang ingin ditanyakan. Nah, berdasarkan topik tadi nih, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang keren abis dan tentunya beliau ini merupakan alumni statistika Unimus dan mungkin udah banyak yang kenal juga ya, yaitu Kak Salman Al-Farisi. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku perkenalan dia nih. Boleh dong. Halo, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, bisa dipanggil Salman, dan saya merupakan alumni dari Statistik Unimus tahun angkatan kelulusan era pandemi. Ada juga boleh ya. Keren banget ya guys. Jadi, oh ya Kak, kalau nggak salah dulu Kakak itu pernah ikut Himasa ya? Ya. Selain Himasa bisa sebutin ikut apa aja? Dulu waktu kuliah cukup banyak ya organisasi atau apa ya namanya, kegiatan yang saya ikuti, baik itu organisasi intern kampus maupun di luar kampus ya. Kalau di inter kampus tuh salah satunya ada internal dari prodi sendiri, yaitu Himpunan Mahasiswa Statistika atau disebut dengan Himasta. Dan selain Himasta, saya juga ada ikut BEM tingkat fakultas, yaitu namanya BEM Fikes.
Kok FMIPA? FMIPA. Mirip-mirip gitu, sorry. MIPA dan FMIPA mirip FF. BEM FMIPA. Nah selain itu IMM juga tingkat fakultas. Kemudian ada UKM yaitu seperti ekstrakurikuler kalau bahasa sekarang. Di UKM komunikasi, UKM kewirausahaan, kemudian ada UKM apa lagi ya? Sempet di Gonimus, cuman nggak jadi. Tahu kan? Yaudah, lumayan sih. Ada apa lagi ya? Ya itu aja kalau yang di internal kampus. Keren banget ya Kak, banyak banget dan Kakak bisa membagi waktunya antara berorganisasi dan akademiknya. Jadi seperti judul podcast pada kali ini, pengaruh organisasi dalam dunia kerja. Nah sebelum kita mengulik lebih jauh lagi, Mas Salman boleh cerita dulu nggak tentang organisasi, terus mungkin awal tertarik untuk join organisasi itu sih? Dari kuliah atau dari sebelum kuliah? Dari sebelum kuliah boleh. Oke, cukup menarik. Ini bisa jadi berapa puluh SKS ya, karena panjang. Jadi awalnya saya tertarik di dunia organisasi itu sebenarnya berawal dari masa sekolah, yaitu SMA ya. Dimana masa sekolah itu ada satu momen dimana saya nge-challenge diri saya sendiri maupun gimana ya bahasanya, merubah diri saya sendiri untuk bisa ikut organisasi. Karena dulu fun fact-nya, dulu saya orangnya pemalu, lihat saya lari saya. Saya lihat saya dulu lari, nggak tahu saat SMP ke SMA kelas 1 kelas 2. Kemudian di kelas 2 itu mulai saya ikut organisasi yang dimana organisasi fotografi sama pecinta alam Sispal saat itu ya. Dan di sana saya merasakan banyak manfaat dari berorganisasi, mulai dari melatih public speaking, melatih percaya diri, melatih kerjasama tim atau bisa dibilang seperti ya bekerja dengan tim gitu loh. Seperti organisasi kan kita harus nggak mungkin kita berdiri sendiri kan, kita banyak departemen banyak sisi di dalam organisasi tersebut. Dari situlah saya mulai berani untuk speak up, mulai percaya diri, mulai bisa ngobrol dengan orang banyak tentunya, karena banyak banget manfaat yang saya dapatkan dari organisasi tersebut. Sehingga ketika saya masuk kuliah tinggal melanjutkan nih bahasanya seperti itu. Jujur saya dulu orangnya pemalu, boro-boro ngomong. Saya tuh kalau ngomong kayak gini nih, dulu bicaranya di depan cermin kamar, saya ngobrol itu sampai belibet bahasa gitu. Kayak latihan, karena saking-sakingnya saya tuh malu, insecure ya. Nah, karena dengan adanya organisasi, melatih percaya diri, melatih public speaking, melatih relasi dan sebagainya, itu didapatkan dari kita berorganisasi seperti itu. Keren banget. Jadi dulu kakak waktu di masa itu kalau boleh tahu jadi apa aja gitu? Dulu saya lupa ya. Dulu saya di masa jadi PSDM apa ya? Lupa ya. Pengkaderan ya guys ya? Iya pengkaderan. Iya pengkaderan. Nah, selama kuliah pasti banyak tantangannya ya kak. Dari pandangan kakak dulu waktu mahasiswa baru itu, first impressionnya waktu lihat organisasi itu kayak? Sangat-sangat menarik. Dulu ketika saya jadi maba, saat maba kan pasti semua mengalaminya, di mana kita jadi duduk di barisan-barisan sesama maba lainnya, ngelihat orang-orang pada pintar speech, gitu sebagainya, orasi, ya. padahal bisa orasi. Jadi dari perwakilan UKM nih, mereka berorasi dengan lantangnya, dengan PD-nya, itu yang membuat saya semangat dan membuat saya gue harus bisa di posisi itu. Iya, kalau yang lain bisa kenapa kata? Iya, jadi itu yang memicu saya. Oh ini ternyata efek dari organisasi kayak gini nih. Orang-orang pintar ngomong, pintar public speaking, percaya diri, sampai halnya mereka gimana ya, bahasanya dia itu keren lah, dia terlalu banyak ya kan, keren banget. Dan dari situ saya mulai tertarik ke organisasi, terutama tingkat kampus ya, karena mungkin SMA mungkin tingkat siswa, terus saya lanjut di organisasi tingkat kampus. Dari situ makin terasah lagi percaya dirinya, public speakingnya, sampai ke relasi-relasinya seperti itu. Banyak orang yang bilang
Kalau dibilang ruang akademik ada iyanya, ada enggaknya. Karena teman-teman saya dulu pun bukannya menyebutkan orangnya, maksudnya ada juga yang dia gila organisasi sampai dia molor kegiatan dan molor kampus, masih maksudnya molor tugas-tugas kampus maupun sampai ke skripsinya bakal keteteran gitu. Itu mungkin sisi, kalau dibilang sisi negatif juga enggak, karena di balik sisi negatif itu dia ada yang dia perjuangkan, itu organisasi tersebut. Mungkin dia sebagai leadernya atau sebagai ujung tombak dari organisasi tersebut, sehingga dia mengorbankan kuliahnya demi organisasinya. Tapi alangkah baiknya kita kan tujuannya kuliah nih. Kuliah ya apa? Tuntasin kuliah dulu. Organisasi ya udahlah bersinergi sambil berjalan, bukan mengedepankan si organisasinya dibanding kuliahnya. Karena tujuan utama kita kan kuliah nih, gitu kan. Ya ada baiknya juga dari sisi kamu terjun organisasi, kamu bakal kenal relasi lebih luas, lebih banyak, mungkin kenalan dari dosen untuk orang-orang penting lebih mudah seperti itu. Kalau kita melalui organisasi, dari situ kita bisa lihat bahwa pentingnya organisasi itu bukan hanya di dunia kampus saja, itu bisa membawa kita besok ke jenjang dunia kerja. Bahkan banyak juga teman-teman cerita dari organisasi ataupun dari UKM belum lulus saja dari tawarin kerja, karena mungkin dari kinerja dia di dalam organisasi tersebut, kinerja dia mungkin dari segi public speakingnya maupun dari segi soft skill atau hard skill yang mereka punya, sehingga dilirik oleh perusahaan-perusahaan maupun klien-klien atau relasi-relasi yang relate sama mahasiswa tersebut. Banyak juga loh yang belum lulus ditawarin kontrak atau ditawarin kerja, udah bisa kamu join aja di perusahaan aku, gitu. Itu banyak berawal dari kenal organisasi, yang ketemu organisasi BEM lain atau mungkin kampus lain, keliling daerah dan sebagainya, seperti itu. Jadi plus minus lah. Mungkin aja kalau nggak ikut organisasi mungkin nggak bisa public speaking, kurang gitu. Jadi susah nanti untuk di dunia kerja juga. Kira-kira gimana perbandingan ketika kakak itu sebelum masuk organisasi dan sesudah organisasi? Itu ada perkembangan dari kakak yang kakak sekarang ini? Perkembangan ya, pasti banyak ya perkembangan dari mulai dari sisi percaya diri, dari sisi sering saya ulang percaya diri, karena itu penting banget. Seperti kakaknya ini bisa hidup di sini, itu kalau nggak percaya diri nggak mungkin bisa seperti itu. Mungkin yang lain bakal minder nih, maksudnya minder dalam arti malu atau mungkin enggak kamu aja. Ini pentingnya berorganisasi, salah satunya kita bisa melatih percaya diri kita, melatih emosional kita di depan mimbar maupun di depan halayak ramai ketika saat kita di posisi sedang di suatu forum. Kemudian selain itu manfaatnya apa ya? Relasi ya, selain tadi percaya diri, relasi banyak, sangat penting ya. Kita bisa kenal teman-teman dari luar daerah, luar pulau, bahkan petinggi-petinggi DPR dan sebagainya. Itu kalau memang tingkatnya udah tingkat BEM universitas. Banyak sih manfaat dan mungkin prospek yang saya dapatin dari berorganisasi itu sendiri, gitu sih. Banget ya kak, kenapa kakak bisa sekeren itu? Jadi harus ditiru ya guys ya, harus selalu produktif, jangan malas-malasan gitu ya. Oke, mungkin boleh nggak kak kasih tipsnya gimana cara kakak membagi waktu antara berorganisasi dan akademiknya biar seimbang gitu? Kalau seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau saya tuh niatnya apa di sini? Kuliah, jadi selesai dulu kuliahnya. Organisasi kalau menurut saya itu kita bersinergi di dalamnya aja, bersinergi saling berjalan. Gimana cara kita mengatur waktunya itu lebih ke prioritas, mana yang lebih penting duluan. Semisal nih kita ada mau mendekati ujian atau mau UAS dan sebagainya, ya sementing kita belajar dulu atau mungkin kita memahami materi dulu, diskusi dulu dengan teman. Kalaupun ada rapat yang berbarengan dengan kita ujian, kita harus lebih penting mana nih? Penting rapat atau penting ujiannya? Kalau salah pentingnya nih, lihat urgensinya lagi. Lebih penting mana nih dari kedua ini? Oh saya ketua nih harus hadir dalam rapat. Oke lah, kita bisa siasati, maksudnya kita menghadiri rapat tersebut. Event itu cuma 10 menit, 15 menit, yang penting kita hadir. Jadi kita harus tahu porsi diri kita masing-masing, dan kita over dalam arti over ke salah satu belajar terus juga salah, berorganisasi jadinya butuh buku,
jadi cuma kuliah pulang, gak ada manfaatnya. Intinya di PS sendiri di dalam kosan kamar udah menutup diri, atau kita ya belajar dapat sampai kita ke organisasi juga dapat bersosialisasi dan sebagainya, ketemu orang banyak, semangat kita ke recharge lagi seperti itu sih. Jadi lebih ke memprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau sama-sama lebih penting, mana yang lebih penting lagi? Ingat orang tua di sini menyekolahkan kita gitu ya. Seperti bahasa seperti itu. Itu sih. Kita seleksi urutan prioritasnya mana yang lebih penting. Oh lebih penting olahraga dulu. Jadi mana ada yang lebih pentingnya? Oh lebih penting urusan makan nih, udah makan dulu, masak dulu. Baterai kak. Terus ya gitu. Kak iya. Mau makan dulu kak. Apa ya? Kakak berarti ikut di masa, terus di samping itu di waktu yang bersamaan ikut BMFIPA juga? Iya. Atau beda periode gitu? Sama ya, setahun yang sama ya. Tapi kalau FIPA saya ikutnya di siapa ya? Saya lupa. Lama, udah 4 tahun 5 tahun lagi. Terus barengan juga sama IMM, KM gitu Iya. Kak? Tidur kan? Bisa tidur? Pasti ya, kalau kita bilang kok banyak banget organisasinya. Kalau dibilang mana yang maksimal, kalau kita semua di bahasa Jawanya, kalau semua ditandangi itu nggak bisa maksimal semuanya. Kita nggak bisa ditutup to be perfect di dalam semua aspek bidang gitu. Karena bakal capek juga, kita nggak bisa multitasking. Jujur, setiap orang bisa multitasking, tapi pasti ada porsinya. Nah, gimana porsinya biar maksimal? Tekuni atau fokusin yang kalian suka dulu nih. Misal di bidang apa nih, pembahasan atau di bidang apa, fotografinya atau di bidang multimedianya. Nah itu mungkin kalian seriusin, atau mungkin salah satu dari semua yang kalian ikutin. Ya mungkin kalian bisa bersinergi bersamaan, pecah di otak kalian. Meeting sana, meeting sini, belum nanti kalau ikut iuran sana, iuran sini. Yang untuk berkau dari musik ya, mengikuti dapat ilmu ya, dapat gimana ya, dapat relasinya, dapat teman-temannya, pengalamannya. Yang paling berharga itu adalah pengalaman, experience itu paling mahal. Jadi kalau dibilang semua kita ikutin maksimal di semua bidang nggak bisa. Itu sih. Apa ya? Ada hal menarik lain nggak Kak? Dalam berorganisasi, sampai aja gitu selama kamu kuliah di sini? Menarik dalam arti apa nih? Apa ya? Ya selain pengalaman berorganisasinya gitu. Selain pengalaman berorganisasinya, yang mungkin manfaatnya saya dapat sampai sekarang yaitu bisa kenal dosen lebih dekat. Bukan dalam arti cinlok dosen, bukan. Maksudnya kita dapat akses kemudahan karena dosen tahu, oh ini si Mas ini orangnya aktif, oh ini si Mbak ini karena ikut organisasi sering ketemu dosen, sering mungkin perusahaan perizinan atau apa, kita akan dapat lebih akses mudah. Dalam arti kalau ada sekarang orang dalam gitu ya. Jadi kita lebih dekat dosen dan lebih dekat petinggi-petinggi kampus itu lebih enak gitu. Kita nggak perlu dari dulu izin dulu, meskipun kita harus hormat juga, tapi bukannya sampai kita harus ngemis-ngemis banget, karena kita udah kenal secara personal maupun secara eksternalnya. Biasanya juga udah pasti kenal. Udah pasti kenal. Jadi efek yang mungkin saya manfaat dari berorganisasi di kampus itu sendiri, dikenal dosen, dimudahkan semuanya, itu udah sangat enak banget. Nilai aman gitu. Sama gimana nih, oh lagi rapat bu, oke gitu, bukan gitu maksudnya. Setidaknya dosen tuh ngerti, oh ini bukan yang dikenal karena nakalnya, tapi dikenal karena keaktifannya dan prestasinya. Jangan mau dikenal karena kenakalannya, gak pernah masuk kuliah, gak pernah masuk kampus, gak pernah masuk ini, gak pernah ngerjain tugas. Tapi di sisi lain sebenarnya zone gitu. Jadi kalau bisa dikenal karena prestasinya, karena keaktifannya, bukan dikenal karena dramanya. Gitu. Ada yang komen nih kayaknya. Oke, kita cek komen dulu ya. Udah banyak banget nih. Ini kenapa komennya moderator sih Bang? Ada apa Bang? Apa aja ya moderator? Bukan panas ya? Aku kita jual aja. Mana ya? Bang moderator. Ada yang tanya? Halo, iya halo. Ini ada yang mau kenalan nggak sama Kak Salma nih? Mbak Konita ini loh Kak Salma. Konita siapa?
dari tadi kita itu bahas tentang organisasi terus ya Kak. Kalau dilihat-lihat dari sosial medianya Kak Salman itu, Kak Salman sering mengunjungi negara-negara lain ya. Dan sekarang juga jadi content creator. Jadi saat itu sebenarnya Kak Salman itu punya tim sendiri atau bergabung di suatu company gitu, atau menjadi seorang freelance? Kalau out of topics ya, bukan masalah karena saya lulusan statistik ya, karena setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing, dan juga tidak mengajarkan ke teman-teman semua, ke adik semua harus menjadi pengusaha. Enggak, ada dari lulusan statistik jadi sesuai dengan pekerjaan statistiknya banyak. Teman-teman saya ada yang mungkin di perbankan, apapun tempatnya ada. Tapi kalau saya lebih memilih ke jalan pengusahanya, alias wirausaha. Wirausaha apa yang saya jalani? Karena dari basically sebenarnya saya tuh dari SMA, dari sekolah itu sebenarnya tentang dunia multimedia, tentang dunia perdigitalan, video, foto dan sebagainya. Nah, makanya kemarin saya juga ada ikut di UKM komunikasi dan sebagainya. Karena untuk apa? Untuk mencari pengalamannya dan mencari relasinya di situ. Kemudian selain itu dari SMA juga saya ikutnya organisasi tentang foto dan videografi. Jadi semenjak dari SMA gitu ya? Iya. Sehingga ketika saya berorganisasi pun di kampus masih dipakai itu ilmu-ilmu dari videografi, fotografi tersebut, sehingga masih digunakan sehingga bisa membranding dari kampus itu sendiri maupun prodi itu sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kalau omong-omong atau topik sering jalan-jalan ya, karena saya kan basicnya content creator ya, jadi saya kesana karena untuk bikin konten. Hal baru juga. Karena saya dulu terinspirasi dari satu dosen saya, dosen statistik, namanya Pak Yamin. Kalau beliau mungkin lihat Pak Yamin, beliau keren banget, masya Allah, dia dosen statistik dan saat itu dulu beliau kapal di statistik Unimus tahun 2016 sampai 2009. Setelah saya lulus beliau udah nggak di sana. Jadi beliau dulu dosen juga sekaligus kaprodi, yang bikin saya interest dan tertarik sama mata kuliah beliau tentang demografi ASEAN. Dan dari situ beliau kalau ngajar tuh kan beliau traveler ya, bayangin dosen traveler. Jadi kalau ngajar tuh selalu memotivasi atau mengaitkan mata kuliah tersebut dengan hal seputar dunia traveling, tentang beliau kunjungan di mana, beliau liburan di Belgia, di Belanda, di Yerusalem, di mana beliau ceritakan di mata kuliah tersebut. Itu yang bikin saya tertarik dan memotivasi saya untuk menjelajah atau mengelilingi dunia seperti itu. Dan kebetulan dari disupport dari segi konten-konten saya yang mungkin relate, sehingga klien-klien maupun perusahaan relate sama apa yang mereka cari. Jadi motivasinya itu dari dosennya sendiri. Dari dosen gitu. Dosen tuh beliau dosen iya, kaprodi iya, tapi traveler iya. Sampai sekarang saya masih bingung kok bisa ya? gitu. Iya, kok bisa gitu. Bisa loh. Di atas saya kan sudah langit. Tapi mungkin sekarang udah nggak di sini ya, Pak? Iya, Pak Yamin, Pak Yamin udah sekarang. Masih di sini. Mungkin gimana? Oke, kalau boleh tahu gimana nih Kak historinya kenapa Kakak itu bisa kerja di bidang itu? Nah, apakah dari hobi atau awalnya coba-coba terus suka? Awalnya hobi, kalau dulu bilangnya hobi, kalau sekarang udah menjadi passion. Tahu nggak bedanya passion sama hobi? Kalau passion itu, kalau hobi itu kan kayak kesukaan kita. Iya, kalau passion. Kalau passion itu, jadi kalau hobi itu kita cenderung mengeluarkan uang untuk kita menyenangkan sesaat. Hobi apa nih? Hobi kuliner. Kan sesaat nih kita mengeluarkan uang untuk beli sesuatu untuk kita makan, kita kepuasan sendiri nih. iya. Kalau passion itu akan dijadikan sebuah pekerjaan, travel blogger atau mungkin food apa tuh namanya, yang kuliner mukbang gitu. Jadi konten itu dia makan, belanja, dapat duit, di endorse, dapat duit dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu kalau passion. Jadi kalau hobi cuma sekedar untuk diri sendiri, usaha diri sendiri, dan cenderung kita mengeluarkan uang. Kalau passion kita dapat uang, maksudnya dalam arti kita bekerja sama dengan suatu brand maupun suatu company, sehingga ada timbal balik yang kita dapatkan. Kita bikin konten, kita mukbang di tempat kafe mereka, mereview kafe mereka, makanan mereka, sehingga bermanfaat untuk orang banyak, sehingga orang banyak tahu kafe yang di situ makanannya enak, ada menu apa aja, dan ada imbas baiknya ke kita. Kita juga dapat exposure dan juga dapat dalam arti tadi komisi dan sebagainya.
masih bisa traveling gitu. Apakah dengan ikut organisasi waktu kuliah dulu, manage waktunya itu sangat berpengaruh? Sampai sekarang hal yang tersulit itu adalah manajemen waktu, benar. Manajemen waktu, mana yang paling penting, mana yang paling urgent, mana yang bisa dilakukan duluan, itu yang paling penting ya. Dan sisi yang sampai sekarang masih saya pegang manfaatnya itu dalam berorganisasi, kita dituntut atau bisa public speaking. Itu yang sangat penting dan sangat saya bersyukur saya bisa berikut organisasi, karena public speaking itu kita kenal orang banyak dengan cara mengambil karakter orang banyak, kita bisa ngobrol dengan orang banyak. Itu yang mungkin manfaat yang sampai sekarang saya masih pegang, itu manfaat public speaking, percaya diri, sampai ke relasi. Mungkin saya bisa di Unimus ini dalam jangka waktu lama, kalau bukan kenal relasi juga, saya udah nggak mau ke Unimus lagi, karena banyak relasi yang mungkin masih relate sama pekerjaan saya, mungkin dari dosen, dari tenaga-tenaga pendidik lainnya yang masih membutuhkan jasa saya seperti video editing dan sebagainya. Jadi manfaat organisasi sangat penting untuk di dunia pekerjaan. Setiap orang pasti punya manfaatnya macam-macam. Mungkin dari segi manfaatnya dapat jodoh di organisasi, manfaat juga itu, atau dapat insight baru, pengalaman baru yang mungkin tidak pernah didapatkan sebelumnya, yang tadinya di rumah aja, kemudian ke kampus, merantau jauh-jauh di organisasi, jadi pintar ngomong, jadi pintar memimpin, jadi pintar leadership dan sebagainya, berpendapat. Itu kan sebuah insight dan sebuah manfaat yang sangat berharga dari adanya kita ikut organisasi. Kakak itu kalau misal ikut organisasi terus pernah dong di fase capek gitu, capek banget, itu cara mengatasinya itu gimana? Kalau saya mengatasi suatu kecapean maupun suatu suntuk bahasanya, kalau kita stuck, kita capek, kita suntuk, setiap orang pasti punya cara untuk mengatasi lelah dan capeknya masing-masing. Kalau saya itu mengatasinya yaitu tidur, hibernasi seharian. Paling bangun, sholat, makan, tidur lagi. Terus selain tidur, saya suka mengatasi kesuntukan maupun kecapean itu, saya lebih suka ke pergi ke tempat atau me time. Me time, kayak cuman motoran sendiri atau naik mobil sendiri, ke kafe sendiri. Kemudian besok kita bisa recharge, besok atau nanti kita bisa fresh lagi, semangat lagi untuk melakukan kegiatan seperti itu. Jadi setiap orang pasti punya cara mengatasi suntuk atau mengatasi lelah masing-masing. Ada yang sukanya kulineran, gue mau makan dulu ya biar moodku naik. Nah, kalau sekarang bahasanya mood ya, moodku lagi hancur nih, moodku lagi jelek nih. Jadi kalau moodnya jelek, moodnya lagi down, apa sih yang buat kalian senang? Lakuin. Jangan nunggu disenangin orang lain. Kayaknya kakak dari tadi bahas makan terus lah. Beneran lapar ini guys. Enggak gitu. Dari yang kakak rasa ini, seberapa besar pengaruh organisasi di dunia kerja? Seberapa besar pengaruh organisasi di dunia kerja? Mungkin kalau di angka 1 ke 10, saya bilang 7 atau 8. Selebihnya itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang mau berubah, mau bangkit, mau nge-push, aliasnya kita yang mau bangkit sendiri. Kalau dari organisasi manapun, tapi kalau dirinya pasif, buat apa? Sebenarnya kalau manfaatnya pasti banyak ya. Tadi aku bilang 7-8. Sisanya 3 poin itu di diri masing-masing. Udah ada kesempatan nih, udah banyak jalur melintang di depan kalian, tapi kalian pasif nggak mau mencoba, kayak ini berhasil ya, ini mau gimana ya, ambil ya kesempatan ini ya, ambil ya. Jadi ketua nih, aduh saya kok belum siap jadi ketua, diajak jadi moderator nih, udah nggak bisa. Itu kan kalian sendiri sebenarnya yang menentukan. Jadi seperti kakak ini bisa di sini, seperti saya bisa di sini ya karena melalui proses gitu. Karena ketika dikasih tawaran, dikasih kesempatan, terus kalau nggak ngambil ya sama aja buat apa organisasi? Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Dan penyesalan datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftar. Jadi ada quotes yang mungkin relate sama ini, yaitu take the risk or lose the chance. Ambil resiko itu atau kalian tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang
banget dia cuma bisa bertatap muka lewat live. Ini enak ini ngobrol bareng. Aduh, jadi tak banyak banget nih yang tanya nih. Terakhir penasaran. Dari Mbak Konita. Kakak ini aslinya dari mana? Kan ini. Saya asli Semarang Tulen. Semarang Tulen, Kak. Itu orangnya, Kak. Itu ya. Terus, Kak, cara buat memaksimalkan passion yang kita punya itu gimana? Nah, menarik pertanyaannya. Memaksimalkan passion yang kita sukai atau yang kita miliki. Kalau kalian belum tahu passion kalian di mana, cari dulu kesukaan kalian di mana. Kalian suka make up nih, buat cewek nih ya, suka make up nih. Jangan sekedar cuma jadi hobi, cuma beli make up boros atau beli skincare dipakai sendiri. Kalau kalian mungkin bisa mengembangkan jadi sebuah passion dengan cara mungkin dapat endorsean atau apa, kan ada proses di situ. Kalian bikin beauty shoot, beauty make up atau nge-review sebuah produk, kalian post, kalian dapat exposure, dapat ketertarikan dari netizen, itu akan jadi passion dari kalian. Jadi make up itu bukan jadi hobi lagi, kan kalian mungkin di endorse gitu. Bukan mengenai endorse-nya, kadang mungkin malah kalian bisa kerjasama dengan brand skincare, brand beauty shoot, beauty klinik dan sebagainya, karena konten-konten kalian relate dengan apa yang mereka cari gitu. Jadi gimana cara maksimalinnya? Kalian cari dulu, tentuin dulu apa yang kalian sukai. Kalian suka makan, tadi saya bilang, jadi travel blogger dan food blogger atau review food dan sebagainya, mukbang. Nggak perlu soal konten, banyak kok. Misalnya kamu suka nulis kan, kalau cuma jadi penulis yang ujung-ujungnya tersimpan rapi di buku di kamar kosan kalian, buat apa? Itu sekedar hobi. Aku nulis di hari deh, hari ini aku capek diputusin mantan gitu, tersimpan rapi di buku kalian. Coba kalau kalian jadi seorang passion di bidang tulis menulis atau di bidang bahasanya apa ya, penulis lah ya, penulis. Kalian bakal karya-karya kalian bakal bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin sekedar quotes, dari cerpen, dari novel, atau dari sebuah film. Kalau kalian berpassion di bidang menulis, jadi jangan sekedar hobi ditulis disimpan di lemari kosan kalian, almari meja kalian rapi itu berantakan dengan penuh karya-karya kalian. Kalian kalau passion di situ di bidang tulis menulis atau berkarya di bidang kosakata, ya sekedar upload aja di Instagram, mungkin ada yang suka dengan quotes-quotesnya. Banyak sekarang orang-orang TikTok atau follower TikTok yang bikin konten, tapi cuma konten quotes, ya nggak sih? Banyak yang pengen post ya, karena itu dia udah bukan hobi lagi, tapi berpassion di bidang itu. Iya, jadi kalau dikembangkan itu bisa menjadi sesuatu gitu ya. Sesuatu dari mungkin quotes 2 kata, 3 kata, mungkin jadi puisi, penyair, jadi lirik lagu, bahkan diangkat jadi sebuah film. Kalau misal itu banyak dan bagus. Terus kita buka untuk 3 penanya dulu ya teman-teman. Nah ini nih dari wakil ketua himpunan Kak Alvina. Kak, kebiasaan apa yang selalu kakak lakukan dan berdampak besar terhadap kakak? Kebiasaan, kalau saya mulai ke belakang ya, kebiasaan yang terbesar saya lakukan itu adalah konsisten. Karena konsisten itu sangat berat ya. Berat. Kalau bahasa sekarang itu istiqomah bahasa. Istiqomah. Mungkin saya nggak bisa jadi seperti ini kalau saya nggak konsisten dari dulu. Mungkin orang-orang yang mungkin baru tahu saya taunya enaknya doang kan. Kita nggak tahu prosesnya di belakang gimana. Konsisten seperti apa yang dia lakuin ya kan. Konsisten apa? Kamu suka, kalau saya kan kebetulan suka di bidang konten, saya suka berkonten. Jadi berarti konsisten saya dari 5 tahun 4 tahun lalu ya tentang dunia konten yang saya seriusin, saya kontenin. Dan sehingga buahnya sekarang, meskipun jauh dikata belum sempurna, jauh dikata belum sukses gitu kan, setidaknya saya bisa menikmati buah hasil dari konsisten yang sudah saya lakuin. Selain itu hal apa atau perilaku apa yang buat kebiasaan dampak besar selain konsisten, yaitu apa ya? Jangan pernah takut mencoba sih. Iya. Kalau kita mencoba kita nggak bakal tahu. Gitu. Iya. Kita jangan pernah takut mencoba. Intinya kita harus selalu lapar terhadap hal baru. Mungkin merasa gue udah bisa semuanya nih, nggak mau coba ini itu, jangan. Jadi kita harus selalu terus mencoba dan terus belajar. Itu sih, itu
penting banget buat kita berproses ke depan. Oke, mungkin teman-teman bisa ditiru ya, konsisten itu sangat penting buat kalian yang belum konsisten itu bisa apa ya, jadi konsisten lagi gitu ya. Makasih untuk teman-teman yang udah bertanya tadi. Mungkin open Q&A-nya kita tutup dulu ya teman-teman. Oh, ada yang request lagi nih, oke. Oke, dari Mbak Putri. Pernah nggak Kak merasa dari Alvaro, kepikiran buat switch career ketika merasa jenuh di pekerjaan saat ini? Switch career lebih ke bukan switch ya, tapi mencoba hal baru. Jadi bukannya ketika saya jenuh dengan pekerjaan yang selalu saya alami itu, kalau nggak syuting ngedit, kalau nggak ngedit cari musik, ngedit itu terus kan. Mungkin ya bukan switch ganti ke pekerjaan kantoran gitu, bukan. Tapi lebih ke mencoba hal baru, apa yang bikin aku lebih maju dan lebih gimana ya, bikin aku lebih grow, bikin saya lebih grow ke depannya. Bukan nge-switch ya, lebih ke, kalau switch kan lebih kayak takkan jadi, bukan. Tapi kan kalau kita apa sih bahasanya, mengembangkan diri, mengembangkan saya lebih lebar bahasa seperti itu yang mungkin lebih bermanfaat dibanding kita ninggalin apa yang sudah kita lakuin, apa yang sudah kita konsistenin, kita cut gitu aja, kita ganti kan sayang banget. Lebih tepatnya kita nge-switch apa yang mungkin lebih bermanfaat untuk depannya dan sama-sama masih bersinergi seperti itu. Jawab ya kalau terus Kak, bagaimana biar bisa menjadi seperti kakak yang good segalanya? Deh, ini pasti fansnya nih. Kalau gini enggak? Apa tuh pertanyaan berat banget? Aduh, berat banget kakaknya. Siap. Gue tahu ada gue rekening. Ini, good segalanya. Oh, mungkin maksudnya ganteng gitu ya Kak. Terus baik. Bagaimana? Sebenarnya ini pertanyaan apa cuma ngeledek ya maksudnya? Tanya. Gimana jawabnya? Bagaimana biar bisa menjadi seperti kakak yang segalanya? Gak ada manusia sempurna di dunia. Insyaallah. Udah simpel aja jawabnya. Intinya gak ada manusia sempurna, dengan ada manusia yang perfect. Mungkin seperti pepatah sampai pepatah ya, Ali bin Abi Thalib pernah bilang ya. Gimana bilangnya? Ya, aku agak lupa nih. Lupa deh. Nanti Google ya Kak. Intinya aku tidak sebaik apa yang kamu pikirkan, dan aku juga tidak seburuk yang kamu terlintas di otakmu gitu. Iya. Ini tidak ada sempurna di dunia ini. Tuh, katanya kakaknya nggak merasa sempurna. Mungkin ini yang nanya, lihatnya kakak sempurna juga. Ini semua sih, semua sih. Terus. Oh iya Mas. Pernah nggak ini deh ya? Oke, udah ya. Makasih buat teman-teman yang udah bertanya. Mungkin open Q&A-nya kita tutup dulu ya teman-teman. Kalau masih ada yang mau bertanya bisa langsung DM Instagram ya Kak, atau DM Instagram Yosa atau kakaknya sendiri di @sairi_sama. Terima kasih juga buat Kak Salman yang udah menyempatkan hadir kali ini di tengah-tengah kesibukannya. Nah, dari Kak Salman boleh nih menyampaikan closing statement-nya buat para mahasiswa baru yang baru berkecimpung di dunia organisasi atau buat orang-orang yang mungkin lagi butuh motivasi gitu. Statement closing ya. Berharapnya sih ini bukan statement closing ya. Mungkin lebih ke penyemangat aja ya buat teman-teman, apalagi yang masih baru bingung nih antara gue harus pilih apa nih,
kuliah pulang, kuliah kerja, atau kuliah organisasi. Gak ada yang salah atas pilihan teman-teman. Pasti semua teman-teman pasti sudah punya pertimbangan masing-masing. Ada alasan kuliah pulang karena mungkin tuntutan harus ada mungkin yang diurus di rumah, kuliah pulang mungkin karena mungkin gak ada kendaraan gitu kan. Itu semua pilihan teman-teman semua. Tapi kalau boleh saya berpesan, mumpung masih muda, banyak pengalaman, banyaknya relasi, dan ambil setiap kesempatan yang mungkin selalu ada di depan mata kalian. Karena kesempatan sudah datang 2 kali. Even 2 kali masih sudah berbeda kesempatan itu. Jadi selagi masih muda, berbanyak relasi, berbanyak pertemanan, banyak pengalaman, mencoba hal baru, itu yang sangat kalian butuhkan selagi masih muda. Karena mungkin takutnya nanti menyesal ketika udah tua nanti, wah aku sayang ya kayak ini itu. Dulu aku cuma kuliah pulang, dulu aku cuma kuliah kerja. Sebenarnya gak ada yang salah, tapi mungkin pengalaman kalian akan berkurang segi public speaking dan sebagainya. Kalian bakal minim dibanding orang-orang yang ikut dari berorganisasi. Intinya jangan semangat, jangan patah semangat, teruslah aktif apapun dalam hal apapun, tapi jangan praktik. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak motivasi dan semangatnya. Kekerasannya teman-teman, sesi ngobrol kita udah selesai. Oke, jadi kesimpulan pada podcast kali ini yaitu ketika kita bergabung dalam organisasi, maka kita akan mendapatkan hal-hal baru seperti mengungkapkan pendapat, cara memimpin meeting dan membentuk leadership serta tanggung jawab dan mengasah kemampuan bersosialisasi. Dan ketika kalian punya passion atau hobi, kalian bisa kembangkan ya teman-teman. Semua keterampilan ini akan dibutuhkan ketika kalian akan masuk ke dalam dunia kerja. Nah, ada sedikit pesan dari saya. Untuk mencapai angka 10 tidak hanya dengan 5 tambah 5, bisa juga dengan 7 tambah 3, 8 tambah 3, atau 100 kurangi 90. Jadilah 10 dari versi terbaikmu. Jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan takut untuk bangkit lagi. Oke. Ini bisa next di sini dia nih. Amin. Oke, sampai jumpa di satu episode selanjutnya. Saya Nasyi selaku MC, pamit undur diri. Dadah. Udah, tanya loh ini.